Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudahkah teman-teman mengetahui informasi mengenai formasi P3K tahun 2024 ini? Berdasarkan Permenpan nomor 11 tahun 2024, dijelaskan bahwa dalam rekrutmen P3K tahun ini ada beberapa formasi P3K untuk jenjang SMA sederajat dan SMP sederajat. Oke, baiklah kawan-kawan semua, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, penata kelola zakat dan wakaf. Penjelasan lengkap P3K formasi jabatan, penata kelola zakat dan wakaf. 1. Definisi dan deskripsi. Penata kelola zakat dan wakaf adalah jabatan fungsional di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas mengelola zakat dan wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jabatan ini tergolong dalam kategori jabatan fungsional tertentu (JFT) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K. Deskripsi: melakukan pengelolaan zakat dan wakaf sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Melakukan pendataan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan wakaf. Melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan zakat dan wakaf. Melakukan edukasi dan publikasi tentang zakat dan wakaf. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait zakat dan wakaf. Contoh: melakukan verifikasi dan validasi data muzaki dan mustahik. Menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak. Mengelola dana wakaf untuk kegiatan yang produktif. Melakukan pembinaan kepada pengelola zakat dan wakaf. Mengadakan sosialisasi tentang zakat dan wakaf kepada masyarakat. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab penata kelola zakat dan wakaf berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dan wakaf. Melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan kelembagaan zakat dan wakaf. Melaksanakan tugas dan fungsi edukasi dan publikasi tentang zakat dan wakaf. Melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait zakat dan wakaf. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Melakukan pendataan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan zakat. Contoh: bertanggung jawab atas keakuratan data muzaki dan mustahik. Memastikan zakat disalurkan kepada mustahik yang tepat sasaran.
Menjaga dan mengembangkan dana wakaf secara optimal. Memberikan pembinaan kepada pengelola zakat dan wakaf agar profesional dan akuntabel. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat dan wakaf. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur tentang penata kelola zakat dan wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Zakat dan Wakaf. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Zakat dan Wakaf. 4. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi penata kelola zakat dan wakaf berdasarkan peraturan pemerintah. Tugas pokok: melakukan pengelolaan zakat dan wakaf. Melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan zakat dan wakaf. Melakukan edukasi dan publikasi tentang zakat dan wakaf. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait zakat dan wakaf. Fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan zakat dan wakaf. Perumusan kebijakan dan program pengelolaan zakat dan wakaf. Pelaksanaan pendataan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan wakaf. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan zakat dan wakaf. Pelaksanaan edukasi dan publikasi tentang zakat dan wakaf. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait zakat dan wakaf. Soal 1. Seorang penata kelola zakat dan wakaf bertanggung jawab dalam A. Mengumpulkan dana zakat dan wakaf secara rutin. B. Mengelola dan mendistribusikan dana zakat dan wakaf. C. Membuat kebijakan terkait pengelolaan zakat dan wakaf. D. Memberikan penggunaan dana zakat dan wakaf kepada orang yang tidak berhak. Jawaban: A. Mengumpulkan dana zakat dan wakaf secara rutin. B. Mengelola dan mendistribusikan dana zakat dan wakaf. C. Membuat kebijakan terkait pengelolaan zakat dan wakaf. Pembahasan. Seorang penata kelola zakat dan wakaf bertanggung jawab dalam mengumpulkan dana zakat dan wakaf secara rutin, mengelola dan mendistribusikan dana zakat dan wakaf, serta membuat kebijakan terkait pengelolaan zakat dan wakaf. Soal 2. Kompetensi yang diperlukan seorang penata kelola zakat dan wakaf meliputi A. Keterampilan dalam pengelolaan keuangan. B. Pengetahuan tentang hukum Islam terkait zakat dan wakaf. C. Kemampuan dalam memasarkan produk perbankan. D. Keahlian dalam bercocok tanam. Jawaban: A. Keterampilan dalam pengelolaan keuangan. B. Pengetahuan tentang hukum Islam terkait zakat dan wakaf. Pembahasan. Seorang penata kelola zakat dan wakaf memerlukan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan pengetahuan tentang hukum Islam terkait zakat dan wakaf. Soal 3. Tugas pokok seorang penata kelola zakat dan wakaf adalah A. Mengelola kegiatan pemasaran produk perbankan. B. Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan wakaf. C. Memasarkan produk asuransi. D. Mengelola kegiatan perdagangan internasional. Jawaban: B. Mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan wakaf. Pembahasan. Tugas pokok seorang penata kelola zakat dan wakaf adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan wakaf. Soal 4. Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memiliki kemampuan untuk A. Menjual produk perbankan. B. Menghitung zakat secara tepat. C. Menjalankan kegiatan peternakan. D. Memasarkan produk investasi. Jawaban: B. Menghitung zakat secara tepat. Pembahasan. Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memiliki kemampuan untuk menghitung zakat secara tepat. Soal 5. Fungsi dari penata kelola zakat dan wakaf antara lain A. Membuat kebijakan terkait pembebasan lahan. B. Melakukan audit internal secara berkala. C.
Mengelola dana sosial perusahaan. D. Membantu masyarakat dalam memahami hukum Islam. Jawaban. D. Membantu masyarakat dalam memahami hukum Islam. Pembahasan. Salah satu fungsi dari penata kelola zakat dan wakaf adalah membantu masyarakat dalam memahami hukum Islam terkait zakat dan wakaf. Soal 6. Tanggung jawab seorang penata kelola zakat dan wakaf tidak termasuk. A. Mengelola dan mendistribusikan dana zakat dan wakaf. B. Membuat laporan keuangan secara rutin. C. Mengatur kegiatan pemasaran produk perbankan. D. Membuat kebijakan terkait pengelolaan zakat dan wakaf. Jawaban. C. Mengatur kegiatan pemasaran produk perbankan. Pembahasan. Tanggung jawab seorang penata kelola zakat dan wakaf tidak termasuk mengatur kegiatan pemasaran produk perbankan. Soal 7. Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional dan akurat karena A. Dana yang dikelola bersifat hibah murni. B. Dana tersebut berasal dari sumbangan masyarakat. C. Penerima manfaat dari dana tersebut berhak mendapatkan yang terbaik. D. Kegiatan tersebut memerlukan izin dari lembaga keuangan. Jawaban. C. Penerima manfaat dari dana tersebut berhak mendapatkan yang terbaik. Pembahasan. Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional dan akurat karena penerima manfaat dari dana tersebut berhak mendapatkan yang terbaik. Soal 8. Penata kelola zakat dan wakaf bertanggung jawab dalam menyalurkan dana zakat dan wakaf kepada A. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat dan wakaf. B. Penerima manfaat yang telah diverifikasi kebutuhannya. C. Siapa saja yang mengajukan permohonan. D. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan pengelola zakat dan wakaf. Jawaban. B. Penerima manfaat yang telah diverifikasi kebutuhannya. Pembahasan. Penata kelola zakat dan wakaf bertanggung jawab dalam menyalurkan dana zakat dan wakaf kepada penerima manfaat yang telah diverifikasi kebutuhannya. Soal 9. Peran dari penata kelola zakat dan wakaf dalam masyarakat adalah membantu dalam A. Meningkatkan kualitas produk perbankan. B. Memudahkan kegiatan berdagang. C. Memberdayakan ekonomi umat melalui pemanfaatan zakat dan wakaf. D. Mempromosikan gaya hidup mewah. Jawaban. C. Memberdayakan ekonomi umat melalui pemanfaatan zakat dan wakaf. Pembahasan. Peran dari penata kelola zakat dan wakaf dalam masyarakat adalah memberdayakan ekonomi umat melalui pemanfaatan zakat dan wakaf. Soal 10. Keahlian yang dibutuhkan seorang penata kelola zakat dan wakaf antara lain. A. Keterampilan dalam bercocok tanam. B. Pengetahuan perpajakan. C. Kemampuan berdagang. D. Keterampilan dalam administrasi keuangan. Jawaban. D. Keterampilan dalam administrasi keuangan. Pembahasan. Keahlian yang dibutuhkan seorang penata kelola zakat dan wakaf antara lain adalah keterampilan dalam administrasi keuangan. Soal 11. Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memahami hukum Islam terkait zakat dan wakaf agar dapat A. Meningkatkan keuntungan dari pengelolaan dana zakat dan wakaf. B. Memberikan saran investasi kepada penerima manfaat. C. Memastikan dana zakat dan wakaf disalurkan kepada yang berhak. D. Mengatur kegiatan perbankan syariah. Jawaban. C. Memastikan dana zakat dan wakaf disalurkan kepada yang berhak. Pembahasan. Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memahami hukum Islam terkait zakat dan wakaf agar dapat memastikan dana zakat dan wakaf disalurkan kepada yang berhak. Soal 12. Ketelitian dalam mengelola dana zakat dan wakaf sangat penting untuk A. Mendapatkan pengakuan dari lembaga keuangan. B. Mencegah adanya penyimpangan dana. C. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. D. Menarik perhatian dari pihak investor. Jawaban. B. Mencegah adanya penyimpangan dana. Pembahasan. Ketelitian dalam mengelola dana zakat dan wakaf sangat penting untuk mencegah adanya penyimpangan dana. Soal 13.
Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan A. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat. B. Investasi di sektor properti. C. Rencana pemasaran perbankan. D. Kegiatan perdagangan luar negeri. Jawaban A. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembahasan. Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Soal 14. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memastikan bahwa A. Dana yang dikelola dikembangkan dalam bentuk investasi saham. B. Penerima manfaat merasa terbebani dengan kondisi yang ditetapkan. C. Seluruh proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan. D. Dana yang dikelola digunakan untuk kepentingan pribadi. Jawaban C. Seluruh proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Pembahasan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penata kelola zakat dan wakaf harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Soal 15. Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus mampu A. Menciptakan produk keuangan baru. B. Mengelola dana zakat dan wakaf secara amanah. C. Menawarkan produk asuransi kepada masyarakat. D. Menjadi perantara dalam kegiatan perdagangan internasional. Jawaban B. Mengelola dana zakat dan wakaf secara amanah. Pembahasan. Seorang penata kelola zakat dan wakaf harus mampu mengelola dana zakat dan wakaf secara amanah. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.